Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Fala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah, sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Karena berbagai macam limpahan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya lah kita bisa berbondong-bondong pergi ke tempat ini untuk bersama-sama mengenang kembali sebuah peristiwa besar yang terjadi pada diri Nabiullah Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, tidak lupa untuk senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesungguhnya kita manusia itu hidup dalam 3 dimensi waktu yang kita kenal dengan istilah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah masa kenangan, sementara masa yang sekarang adalah masa kenyataan. Sementara masa depan adalah impian, khayalan, keinginan, dan juga cita-cita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, maka ketika kita mengingat kembali tentang bulan-bulan di dalam Islam, kita dapati banyak sekali bulan-bulan di dalam Islam yang di dalamnya terkandung peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di masa lalu. Misalnya ketika kita berbicara tentang bulan Muharram, tentu kita akan diingatkan dengan sebuah peristiwa, yaitu peristiwa hijrahnya kaum muslimin dari kota Mekah ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian ketika kita melihat atau berbicara pada bulan Ramadan, maka kita akan diingatkan dengan sebuah peristiwa, yaitu peristiwa nuzulul Quran atau peristiwa di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Kemudian ketika kita melihat misalnya pada bulan Zulhijjah, maka kita akan diingatkan dengan sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa kurban. Kemudian ketika kita ingat kembali dengan bulan Syawal, maka kita akan diingatkan dengan Idul Fitri.
Begitu juga ketika kita diingatkan atau berbicara tentang sebuah peristiwa besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal, maka kita tahu di sini kita akan diingatkan dengan peristiwa lahirnya manusia yang agung, lahirnya nabi, penghulu para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita berbicara tentang bulan Rajab, maka juga kita akan diingatkan dengan sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka kita bagi seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang bijak, maka hendaknya kita mampu mengambil sebuah ibrah, mengambil sebuah manfaat, sebuah hikmah dari setiap kisah-kisah yang ada, dari setiap peristiwa-peristiwa besar yang ada di dalam Islam ini. Tentu Al-Quran banyak sekali menceritakan berbagai macam kisah, berbagai macam peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dan salah satu peristiwa yang Al-Quran ceritakan adalah peristiwa tentang Isra dan Mi'raj. Namun ada yang spesial. Apa yang spesial? Yang spesial adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, seperti pada peristiwa Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar Nabi Musa. Allah tidak mengawali kisah itu dengan tasbih. Demikian juga ketika Allah menceritakan sebuah kisah di masa lalu, yaitu pada umat-umat Nabi Soleh, umat Nabi Lut, Nabi Nuh, dan juga nabi-nabi yang lain, Allah tidak mengawali kisah itu dengan kalimat tasbih. Namun lain halnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah kemudian mengawali kisahnya dengan tasbih, yaitu subhanalladzi. Dan selain itu juga yang menjadi spesial adalah Allah mengkhususkan ayat ini dengan satu nama surat yang disebut dengan surat Al-Isra. Ayat pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pada kalimat yang pertama kali Allah firmankan di dalam ayat ini, Allah berfirman Subhanalladzi, yang artinya adalah Maha Suci Allah. Kalimat ini sebagai bentuk pensucian diri dari segala kekurangan, segala kelemahan, segala ketidakberdayaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah mengawali dengan kalimat subhanallah, dengan kalimat pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai bentuk jaminan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang benar-benar terjadi. Memang benar-benar ada dan benar-benar nyata dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tugas kita adalah meyakininya, harus percaya terhadap peristiwa besar ini. Bahkan para ulama
mengatakan bahwa siapa saja yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dia telah kafir. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Kemudian pada kalimat yang kedua, pada kata yang kedua, Allah berfirman asra. Kata asra di sini artinya adalah memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Tentu yang memperjalankan dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memperjalankan. Kemudian kalau Allah memperjalankan, siapa yang dijalankan? Tentu yang dijalankan di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kalau kemudian perjalanan beliau minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya, perjalanan dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, Yerusalem, itu dengan jarak yang luar biasa panjang, jauh, lebih, ya kurang lebih sekitar 1.500 km. Ya, 1.500 km kalau pada waktu itu ditempuh dengan perjalanan normal menggunakan unta, butuh waktu kurang lebih sekitar 40 hari. Ini Rasulullah perjalanan tidak hanya sampai ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Perjalanan dari kota Mekah di Masjidil Haram menuju ke Palestina membutuhkan waktu normal itu 40 hari dengan unta. Kemudian beliau naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha dan di sana beliau bertemu dengan Allah. Kemudian kembali lagi ke dunia, ya, kembali lagi ke Mekah itu hanya dalam waktu 1 malam, ya, kurang dari 1/3 malam. Ini tentu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang ketika kita amati, ketika kita telisik dengan akal pikiran kita saja, maka tentu tidak mampu untuk mengkalkulasikannya, menghitungnya. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya ditempuh dengan begitu panjang, dengan waktu yang begitu lama, bisa terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1/3 malam. Ini tentu sesuatu yang luar biasa untuk kita imani, untuk kita yakini. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kemudian kata yang ketiga adalah bi'abdihi. Bi'abdihi ini menunjukkan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad itu lengkap. Ruhnya, jasadnya, semuanya, ya, lengkap. Seluruh tubuhnya dengan jasadnya berangkat, ya, Allah perjalankan dari kota Mekah dari Masjidil Haram menuju ke Palestina, yaitu di Masjidil Aqsa, dan naik sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi itu dengan jasad yang utuh. Yang kedua, mengapa menggunakan kalimat bi'abdihi? Itu tentu adalah sebagai bentuk pengakuan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah benar-benar sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah. Ini Allah yang langsung mengakui, berbeda kalau kemudian kita itu ngaku-ngaku. Sebagai contoh, misalnya kita ngaku-ngaku kenal si fulan, ya, si A, si B, si C. Apakah kemudian mereka mengenal dengan kita? Tentu, ya, belum tentu mereka kenal dengan kita. Kenapa? Karena kita hanya sekedar mengaku-ngaku. Nah, ini berbeda, ya. Kalau ini memang Rasulullah memang benar-benar sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dan apa tujuan dari Isra Mi'raj yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, terjadinya Isra dan Mi'raj ini tentu adalah sebagai bentuk hiburan atau menghibur Rasulullah yang pada waktu itu sedang bersedih. Kalau kita lihat
kepada sejarah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, sejak beliau bahkan sebelum lahir pun sudah menjadi yatim. Ketika beliau lahir diasuh, ya, sampai usianya 6 tahun, kemudian usia 6 tahun beliau ditinggal wafat oleh ibundanya. Kemudian diasuh oleh kakeknya, 2 tahun diasuh oleh kakeknya, kemudian ditinggal oleh kakeknya dan diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sampai beliau kemudian diajari mengembala, diajari berdagang, dan seterusnya, sampai kemudian menikah dengan ibunda kita Khadijah. Kemudian pada masa-masa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau kemudian berdakwah, mendakwahkan Islam ini, mendakwahkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Ketika beliau berdakwah tidak mudah, banyak sekali terjadi perlawanan, ya, kepada Rasulullah. Tak sedikit dari kaum kafir Quraisy, ya, dari orang-orang kafir itu kemudian melawan Rasulullah, menyakiti Rasulullah, baik itu dengan kata-kata, ya, dengan mengolok-olok dan seterusnya, ataupun dengan kekerasan fisik kepada Rasulullah dengan melempari batu dan seterusnya, dan berbagai macam bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir. Bahkan termasuk mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah. Nah, yang membuat sedih pada waktu itu adalah karena Rasulullah ditinggal oleh pamannya dan juga istrinya, 2 orang yang luar biasa yang senantiasa membackup Rasulullah, yang menjadi backingan Rasulullah, yang menjadi tameng bagi Rasulullah dari serangan ataupun dari gangguan orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya Rasulullah. Sehingga pada waktu itu dikenal dengan tahun kesedihan atau Amu Hazan, tahun kesedihan. Karena itulah kemudian Allah, ya, mengisrakan atau memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dan terus naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian kembali lagi ke dunia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua atau tujuan yang kedua, yaitu Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercantum di dalam ayat pertama ini, yaitu di akhir ayat Allah berfirman, linuriyahu min ayatina. Yaitu apa? Untuk menunjukkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad, dari tanda-tanda kebesaran kami. Makanya ketika Rasulullah, ya, berisra, ya, kemudian Mi'raj, naik sampai ke langit ketujuh, ya, melakukan perjalanan dari kota Mekah ke Madinah, dari kota Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke langit ketujuh, itu adalah sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga di sana jalan-jalan, ya, ke surga, melihat seperti apa kehidupan di surga. Ya, beliau diantaranya melihat ada orang yang menanam, baru ditanam sudah tumbuh dipanen, ditanam lagi tumbuh panen, terus menerus, sampai kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini bagaimana kok bisa seperti itu? Wahai Jibril, kenapa kok bisa seperti itu? Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, wahai Rasulullah, ini adalah gambaran umatmu yang mereka senang berinfak, senang bersedekah, senang membantu orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, membantu untuk, ya, berbagai macam hal yang bermanfaat. Intinya adalah mereka orang yang gemar membelanjakan hartanya untuk apa? Untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti, ya, dengan tamsil atau dengan perumpamaan, yaitu orang yang menanam, Allah tumbuhkan, kemudian mereka bisa memanen.
Kemudian ketika Rasulullah jalan-jalan ke tempat yang lain, ke neraka, Rasulullah juga melihat bagaimana ketika di neraka itu ada orang-orang yang memiliki kuku yang panjang-panjang kemudian mencakar-cakar wajahnya sendiri. Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apa dengan mereka?" Kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, ya maksudnya, bertanya kepada malaikat Jibril, "Ada apa dengan mereka? Siapa mereka itu?" Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia itu sering yang namanya memusuhi dan menjelek-jelekkan saudaranya, kepada saudara muslimnya, kepada tetangganya, ya, ataupun saudara-saudara yang lain. Dia senang sekali yang namanya memusuhi, yang memusuhi orang lain. Maka Allah kemudian siksa mereka dengan mencakar-cakar wajahnya sendiri. Kemudian melihat yang lain lagi, ada yang orang sedang memotong lidahnya. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, siapa lagi mereka?" Kata malaikat Jibril, "Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup dunia suka sekali yang namanya mengolok-olok, menggibah, ya, berdusta, ya, menjelek-jelekkan orang lain dan seterusnya." Ya. Maka Allah kemudian siksa dengan cara seperti itu. Ada juga yang kemudian Rasulullah melihat orang yang sudah mengangkat beban yang begitu berat di punggungnya, tapi masih terus ditambah lagi bebannya, terus lagi ditambah lagi bebannya. Kemudian Rasulullah heran dan bertanya lagi, "Wahai malaikat Jibril, ada apa dengan ini?" Kemudian malaikat Jibril mengatakan, mereka adalah orang-orang yang diberi amanah, namun amanah yang diberikan belum dijalankan dengan baik, belum dilaksanakan dengan baik, kemudian masih lagi menerima amanah-amanah yang lain, padahal amanah-amanah itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Nah, ini sangat penting sekali menjadi sebuah perenungan bagi kita agar kita tidak melakukan berbagai macam maksiat. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hikmah yang ketiga atau tujuan yang ketiga adalah Allah berikan perintah sholat, yaitu ketika terjadi Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj naik terus sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah, maka Allah berikan perintah sholat kepada beliau. Untuk siapa? Untuk kita semua umat Islam, ya. Untuk kita semuanya umat manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok sholat itu menjadi bukti sebagai ibadah yang spesial, ibadah yang sangat penting? Faktanya karena memang sholat itu diperintahkan secara khusus, yaitu ketika Rasulullah sedang Isra dan Mi'raj. Ini yang pertama. Kemudian sholat juga memberikan manfaat yang luar biasa. Yang pertama tentu ketika kita sholat, maka harus ada yang namanya asar sujud. Ya, asar sujud artinya adalah bukan ada bekas-bekas sujud, itu artinya bukan karena bekas mungkin ada warna hitam di jidatnya, ya, di keningnya, bukan itu maksud utamanya. Adalah maksudnya ada sesuatu yang menjadi efek dari sholat kita. Yang pertama misalnya dengan kita sholat maka akan berpengaruh kepada sikap kita, lebih rendah hati, lebih tawadu, ya, tidak sombong. Kenapa? Karena sombong adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan Allah usir dari surga, ya, hanya karena apa? Karena sifatnya yang sombong. Ini harus berhati-hati sekali, ya. Jadi mereka orang-orang yang gemar sholat, yang senantiasa mendirikan sholat, tentu akan berimbas kepada sikapnya, berimbas kepada aspek kehidupannya. Yang kedua, manfaat dari sholat ini adalah mengajarkan keikhlasan. Harus ikhlas dalam mendirikan
sholat. Jadi kita dalam sholat jangan hanya sekedar melaksanakan sholat. Itulah makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah selalu berfirman wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Karena apa? Berbeda. Kalau menggunakan i'malus sholah misalnya, ya laksanakanlah sholat atau kerjakanlah sholat, maka banyak di antara kita yang sholat tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Hanya yang penting sudah sholat, sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena yang wajib kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Jadi hanya karena itu saja. Bukan betul-betul murni karena dia ingin mendirikan sholat sebagai bentuk kewajiban dia sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pentingnya sekali sholat. Makanya harus menjaga keikhlasan di dalam melaksanakan sholat. Selanjutnya, sholat juga tentu akan memberikan ketenangan jiwa bagi diri kita yang luar biasa. Ketenangan jiwa. Ya. Jadi ketika kita rajin sholat, maka tentu jiwa kita, ya, hati kita itu akan jauh merasa lebih tenang. Ya. Jangan sampai ini ya kita dengan dengan diri kita ini sering memiliki sifat iri, dengki, ya, tidak suka kalau ada orang lain mendapatkan rizki, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain dapat rizki, kita yang sakit. Kita yang berpikir keras hingga muncul sebuah penyakit psikomatis dan penyakit-penyakit yang lainnya. Orang lain beli TV, kita demam. Orang lain misalnya beli kulkas, kita opname, sakit. Orang lain beli mobil, bisa beli rumah dan yang lainnya, karena sifat iri dan dengkinya, akhirnya apa yang terjadi? Mati. Tidak boleh seperti itu. Kemudian harusnya ya, kalau kita bisa berpikir positif, bisa menenangkan jiwa kita dengan sholat itu, kita bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati tadi itu, sehingga ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kita harus senang. Alhamdulillah tetanggaku bisa beli TV, bisa ikut nonton, bisa numpang nonton TV. Alhamdulillah tetanggaku bisa beli sepeda motor, bisa minjem, beli mobil, bisa minjem, dan seterusnya. Itu kalau kita berpikir positif. Maka caranya adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sholat kita salah satunya adalah berimbas kepada diri kita, yaitu menjadi diri yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bisa kebeli mobil, alhamdulillah bisa kebeli mobil. Tetangga kita, mungkin saudara kita atau orang lain masih banyak yang hanya mampu membeli sepeda motor. Yang punya sepeda motor juga alhamdulillah. Karena masih banyak yang lain yang cuman punya sepeda ontel. Yang punya sepeda ontel alhamdulillah bisa naik sepeda ontel. Banyak orang-orang yang tidak punya sepeda ontel akhirnya jalan kaki. Yang jalan kaki alhamdulillah masih bisa berjalan dengan baik. Pergi sana pergi ke sini masih mudah bisa jalan kaki. Banyak dari mereka yang kemudian kakinya lumpuh atau tidak punya kaki dan seterusnya. Makanya agar kita selalu bersyukur kepada Allah, untuk urusan dunia kita lihat ke bawah. Ada enggak orang yang lebih susah dari kita? Ada enggak orang yang jauh lebih sulit hidupnya daripada kita? Ada enggak orang yang rizkinya mungkin sedikit lebih sulit dibanding kita? Itu konsep bersyukur. Sementara untuk urusan akhirat, tentu kita harus melihat ke atas, ya, patokannya ke atas. Artinya apa? Untuk urusan akhirat kita harus menjadi yang lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kalau kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu itu akan menjadikan diri kita jauh lebih tenang.
Dengan sholat misalnya ya, ada suami dan istri kerjanya cekcok terus, perbaiki sholatnya. Ya. Suami istri lagi bertengkar, sibuk bertengkar, kemudian ketika waktu masuk sholat, mereka sholat berdua. Ketika suaminya takbir, istri ikut takbir. Ketika suaminya ruku, istri ikut ruku. Ketika suaminya sujud, istri juga ikut sujud. Selesai sholat, salaman, saling maafkan. Maka akan indah, akan tenang kehidupan seseorang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu maka perintah sholat ini adalah perintah yang luar biasa, yang sangat penting, bahkan saking pentingnya sholat sampai kemudian Allah memberikan perintah ini secara khusus, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan Isra dan Mi'raj. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Ketika misalnya perintah untuk puasa, cukup Allah turunkan ayatnya. Perintah haji, Allah juga turunkan ayatnya. Allah perintahkan zakat, Allah cukup turunkan ayatnya. Dan berbagai macam perintah-perintah yang lain juga Allah cukup menurunkan ayatnya. Berbeda halnya dengan sholat. Maka karena sholat ini sangat penting, tugas kita yang pertama memang adalah harus mendirikan sholat. Bukan hanya sekedar melaksanakan sholat atau mengerjakan sholat, tapi harus mendirikan sholat. Harus benar-benar serius dalam sholatnya. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bagi yang belum mampu melaksanakan sholat 5 waktu, yang masih bolong-bolong sholatnya, mari kita sama-sama melengkapi sholat 5 waktu ini. Ya, jangan sampai lagi ada sholat-sholat yang tertinggal. Jangan lagi sampai ada yang bolong. Kalau sudah bisa sholat 5 waktu, ya pastikan waktunya tepat waktu. Harus diutamakan di awal waktu. Sudah sholatnya tepat waktu, kemudian sudah lengkap 5 waktu sholatnya, usahakan sholatnya untuk berjamaah. Khususnya yang laki-laki, ya usahakan sholatnya berjamaah. Kalau memang sangat jauh dari masjid, ya bisa berjamaah di rumah misalnya ya, kalau memang sangat jauh. Tapi kalau masjidnya masih terjangkau, usahakan untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau sudah rutin berjamaah, sudah 5 waktu sholatnya, maka tugas selanjutnya adalah memperbaiki kualitas sholat. Nah, kenapa harus diperbaiki? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat saya salat. Artinya kualitas salat kita itu harus sama modelnya, sama tata caranya ya dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sholat subuh 2 rakaat, maka kita harus juga 2 rakaat. Rasulullah sholat maghrib 3 rakaat, ya kita juga harus 3 rakaat. Rasulullah sholat zuhur, sholat asar, sholat isya 4 rakaat, harus juga kita 4 rakaat. Jadi nggak boleh menambah-nambah, misalnya kayak subuh, ini masih semangat, pagi-pagi, masa sih iya cuma 2 rakaat, akhirnya dia sholat 3 rakaat, sholat 4 rakaat, tidak boleh. Ya. Tetap harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang tadinya sholatnya misalnya ya secara pemahaman tentang sholatnya, bacaan-bacaan dalam sholatnya belum paham, belum hafal artinya, belum tahu artinya, maknanya dan seterusnya, maka harus tingkatkan lagi kualitasnya sampai kita bisa memahami arti-arti atau makna-makna di dalam baca-bacaan sholat. Lebih dalam lagi dari itu, bagaimana kita mampu meresapi, mampu menghayati makna-makna dari setiap bacaan-bacaan sholat kita, sehingga itu berimbas kepada kehidupan kita tadi. Berimbas, ya memiliki asar, memiliki bekas, ya, yang membekas pada diri kita karena sholatnya tadi.
Makanya tadi sudah kami sampaikan bahwa di antaranya orang yang sholat itu akan membekas pada aspek kehidupannya menjadi orang rendah diri, ya rendah hati, kemudian tidak sombong, tawadhu, kemudian memiliki ketenangan yang luar biasa, keikhlasan yang luar biasa. Ini adalah imbas, ya, imbas yang baik dari sholat. Maka kalau kita memiliki permasalahan apapun, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat ini sebagai sarana komunikasi kita, sarana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam sholat pun Allah juga sudah atur waktunya. Contoh ya, sholat subuh dengan sholat zuhur, waktunya sangat panjang. Kenapa? Allah tahu di waktu-waktu itulah orang sedang sibuk bekerja. Ya, kita bekerja dari pagi sampai siang, capek, penat, letih, banyak pikiran, stres dan seterusnya. Allah tenangkan dengan apa? Dengan kita ambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kembali ke aktivitasnya masing-masing. Kenapa waktu sholat zuhur sampai waktu asar waktunya lebih pendek lagi? Karena di waktu-waktu itu biasanya kita bekerja itu akan jauh lebih cepat capek, jauh lebih cepat lelah, butuh refreshing, butuh penenangan jiwa yang jauh lebih cepat lagi. Kemudian misalnya maghrib dengan isya, waktunya lebih mepet lagi. Kenapa? Sudah waktunya malam. Di waktu-waktu seperti itu, waktu-waktu maghrib banyak sekali terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kejahatan-kejahatan merajalela, ya. Sudah mulai malam seperti itu biasanya banyak terjadi kejahatan-kejahatan. Sehingga kita sudah pulang, sudah kembali ke rumah, sudah bersih diri dan siap untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Dan itu adalah waktu untuk keluarga. Kemudian sholat isya ke sholat subuh waktunya sangat panjang. Dan di situ ada waktu yang sangat spesial untuk kita semuanya. Apa Bapak Ibu? Yaitu waktu untuk melaksanakan sholatul lail atau sholat tahajud. Itu adalah sarana komunikasi yang luar biasa bagi diri kita agar kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat tahajud, maka Allah akan berikan ketenangan kepada diri kita. Dengan sholat tahajud, Allah akan berikan kaulan sakilan kepada diri kita. Allah juga akan berikan kepada kita makoman mahmudan, yaitu makom atau kedudukan yang terpuji ketika kita rajin melaksanakan sholat tahajud. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang pertama adalah bahwasanya Isra dan Mi'raj ini adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah yang mau, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Memperjalankan Rasulullah Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik sampai ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi hanya dalam waktu kurang lebih sepertiga malam. Secara logika memang tidak mungkin, tapi disitulah karena Allah yang mau, maka segala sesuatu bisa menjadi mungkin. Yang kedua, dalam kehidupan kita kenal dengan hukum sebab dan akibat. Kalau kita melihat ada seorang anak, tentu kita paham bahwasanya anak ini ada bukan karena sendirinya ada, akan tetapi karena ada sebab dan akibat, yaitu ada ayahnya, ada ibunya. Namun ternyata di sisi lain juga ada yang tidak perlu memiliki sebab dan akibat, atau yang kita kenal dengan istilah hukum rabbaniyah. Artinya karena Allah yang mau. Contohnya seperti Nabi Adam, ya, nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya, Allah langsung ciptakan Adam begitu saja, ya, tanpa ayah dan tanpa
ibu. Contoh lain misalnya Nabi Isa, ada ayahnya, ada ibunya tapi tidak ada ayahnya. Allah berkehendak, Allah mau, maka terjadi. Maka lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Ya. Ini yang luar biasa ya daripada kekuasaan Allah yang harus kita imani, yang harus kita fahami dan kita yakini bersama. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya adalah kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar mendirikan sholat, tidak hanya sekedar melaksanakan sholat saja. Ya. Kemudian yang terakhir, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah juga perintahkan kepada kita untuk menjaga kesehatan. Terlebih sekarang ini di masa pandemi ya banyak terjangkit wabah corona. Tentu kita harus banyak-banyak menjaga diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjangkit wabah. Ya, menjaga diri kita agar tidak terkena wabah penyakit yang saat ini sedang mewabah di negeri kita ini. Dengan cara apa? Ketika Rasulullah sedang Isra dan Mi'raj, salah satu perintah juga yaitu adalah perintah untuk berbekam. Maka berbekam ini adalah sebuah metode pengobatan yang luar biasa, yang ada sunnah di dalamnya, ada pahala di dalamnya, dan juga ada kesehatan yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan bekam. Karenanya bagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ketika ingin hidup sehat, maka pastikan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, minuman-minuman yang sehat, pola hidup yang sehat, dan juga sering-seringlah berbekam agar kita mendapatkan hidup yang senantiasa sehat. Demikian, semoga ceramah singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah, mengambil pelajaran untuk kita semuanya, agar kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Ya, hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.